Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qarib pada malam hari ini. Asal fi anwa'il mu'tadati wa ahkamiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa ahkamiha lan bira-bira hukumnya mu'tadah. Asal ini menerangkan beberapa macamnya perempuan yang iddah dan beberapa hukum-hukum yang melekat kepadanya. Wa yajibulan wajib lil mu'tadati kadhe wadon kang iddah ar-raj'iyati kang bangsa tolak raj'i. Wajib bagi orang perempuan yang sedang dalam masa iddah di mana iddahnya itu tolaknya tolak raj'i. Apa yang wajib? Apa as-sukna manggonake omah. Jadi suami itu wajib untuk memberikan tempat rumah ya, bagi perempuan yang diceraikannya. Fi maskani fi raqihan dalam nggon omah pisah mu'tadah. Rumah di mana dia ketika dicerai ya di situ perempuannya tersebut menempat. In laqo lamun tepatut apa maskan biha kelawan mu'tadah jika pantas. Memang jika rumahnya itu memang pantas untuk ditempati oleh perempuan yang sedang iddah tersebut. Kalau rumahnya memang sudah tidak layak mungkin karena rusak atau ambruk atau yang lain sebagainya, ya harus dicarikan tempat lain. Jadi yang pertama kewajiban yaitu menempatkan di rumah. Wan nafaqatu lan nafaqah. Wajib pula nafaqah ketika masih dalam masa iddah. Wal kiswatu lan sandangan. Nah, dan termasuk pakaian. Itu juga harus dicukupi. Ila antakuna ang yen to ana sapa mu'tadah iku nasyiratan wong kang purik qabla talaqiha ing dalam sadurunge talake mu'tadah. Au fi asna'i iddatiha atau dalam tengah-tengah iddah mu'tadah. Kecuali ya tidak wajib nafkah. Nah, kecuali perempuan yang iddah tersebut itu memang sudah melarikan diri, sudah nasyirat, sudah sebelum tolak itu dia sudah minggat lebih dahulu. Sudah purik, sudah memisahkan diri dari suami. Atau di tengah-tengahnya iddah dia sudah melarikan diri, itu beda lagi. Wa kama yajibulan koyo oleh wajib laha kadwe mu'tadah apa nafaqatu nafaqah. Yajibu wajib laha kadwe mu'tadah apa baqiyatul mu'ani sekerine pira-pira biaya ragat. Biaya illa alatat tandifi kecuali alat bersih. Begitu pula kan seperti halnya wajib untuk nafkah, wajib pula bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah itu untuk biaya-biaya yang lain, kecuali untuk alat bersih, sabun dan sebagainya beda. Pokoknya biaya nafkah jelas, mamanya rumah butuh listrik dan sebagainya harus dibayari itu dan lain sebagainya. Wa yajibu lan wajib lil baini kadhe wong kang tolak bain apa asukna manggonake omah. Dunan nafaqati dudu nafaqah. Kalau tolak bain itu talaknya talak tiga, maka wajib untuk memberikan tempat tinggal rumah. Nafaqahnya tidak wajib. Illa antakuna ang yen to ana sapa bain, orang yang tolak bain iku hamilan wong wadon kang hamil. Kecuali perempuan yang ditolak bain itu kondisinya sedang hamil, maka wajib nafkah tetap. Kalau enggak dalam kondisi hamil, wajibnya hanya diberikan rumah, tidak diberikan nafkah. Kalau tolaknya tolak tiga, tolak bain.
Fatajibu mongko wajib apa an-nafaqatu nafaqah laha maka dua bain kata bain bisa babil hamli kelawan sebab kehamilan ala sahih menurut kaul kang sahih. Wakilan dan ucapake apa innan nafaqata sak temen nafaqah iku lil hamli karena kehamilan. Jadi kalau dalam kondisi hamil yang dicerai dengan talak tiga, talak bain, maka tidak wajib untuk nafkah, wajibnya hanya sukna, hanya untuk memberikan tempat tinggal. Tapi kalau dalam kondisi hamil, maka tetap wajib nafkah. Nah, wajib nafkahnya itu karena adanya kehamilan. Ada akil mengatakan wajib nafkahnya itu karena hamil bagi kehamilannya. Jadi untuk asupan kehamilan nafkahnya, bukan untuk yang lain. Jadi yang berhubungan dengan kehamilan. Kalau yang tidak berhubungan dengan kehamilan maka tidak wajib. Nah, artinya seperti itu. Jadi memang karena pernikahan itu disebut dengan mitsaqan ghalidha, tali yang sangat kuat, janji yang sangat kuat. Maka ketika kemudian lepas, ketika berpisah pun tidak otomatis kemudian pisah begitu saja. Tapi masih ada masa namanya masa menunggu, namanya iddah. Masa menunggu atau yang disebut masa iddah ini tadi tetap perempuan tersebut posisinya persis seperti istri. Harus diberi rumah, harus diberi nafkah dan sebagainya. Dan jika di masa itu kemudian ada berganti pikiran dari seorang suami untuk tidak jadi menceraikan tapi dirujuk kembali, maka jadilah dia menjadi istri kembali. Jadi seolah-olah dilepas kepalanya tapi dipegangi buntutnya, atau dilepas badannya sana tapi kepala masih dipegang terus, tidak dilepas total, maksudnya masih dalam kendali. Kecuali kalau sudah masa iddah lah sudah beda, masa iddahnya selesai lah itu beda lagi. Yang kemarin sudah disebutkan masa iddahnya itu 3 persucian atau 3 kali haid. Maka ketika sudah habis masa iddah tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad nikah yang baru. Ketika mau kembali ya harus dengan akad nikah yang baru. Tapi ketika rujuk ya tolaknya tolak roj'i, tolak satu kemudian tidak jadi, maka tidak ada akad nikah. Cukup dengan rujuk, saya kembali kepada kamu kembali kepada pangkuanku menjadi istriku. Ya selesai itu. Baik si perempuan itu mau rela ataupun tidak mau, dia tetap kembali menjadi istri. Karena belum benar-benar lepas. Kalau sudah habis masa iddah, kemudian mau dinikah kembali, lah kemudian perempuan tidak mau, memang sudah nggak bisa. Jadi karena kuatnya ikatan perkawinan ini sampai seperti itu. Jadi pisah pun tidak otomatis kemudian pisah lepas, itu tidak. Masih ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab. Wajibulan wajib. Ini kalau yang talak ya, kalau talak berarti selesai. Jadi orang yang iddahnya karena iddah talak, maka kewajibannya seperti itu. Kalau dalam kondisi hamil, maka tetap wajib dinafkahi. Kalau tidak dalam kondisi hamil, kalau tolaknya tolak bain, hanya diberi rumah saja tanpa nafkah. Kalau kemudian tolaknya tolak roj'i, artinya tolak 1, tolak 2, enggak sampai tolak 3, maka wajib diberi rumah, tempat tinggal, dan juga nafkah, pakaian dan sebagainya. Dan biaya-biaya yang lain. Wajibulan wajib, biaya-biaya itu sampai kapan? Ya sampai habis masa iddah. Kalau habis masa iddah baru kemudian fasilitas-fasilitas tersebut tidak diberikan. Nah kalau tempat tinggal sukna ya sudah, tempat tinggal itu memang sudah menjadi tempatnya orang yang nafkahnya yang sudah habis. Wajibulan wajib alal mutawaffa yang tersebut kang den sedani anha saking al sapa zaujuha bojone mutawaffa. Wajib bagi orang yang suaminya meninggal. Apa yang wajib? Apa al ihdadu ngusut supaya berperilaku kusut. Nah, kusut itu berperilaku tidak berdandan lah. Itu artinya ngusut. Jadi orang yang bentuknya jadi bentuk yang kusut, gitu loh. Wa huwa utawi ihdad lughatan dalam lughate iku makhutun dan alaf minal haddi saking masdar haddi. Wa huwa had iku al man'u makna nyegah. Wa huwa ihdad syar'an dalam syariat iku al imtina'u nyegah minaz zinati sing pepaes.
Jadi yang dimaksud ihdad itu adalah mencegah diri dari berhias. Dengan apa? Bitarki lubsin, kelawan ninggal nganggo pakaian masbuhin kang den wedel. Tidak memakai pakaian warna mencolok. Pakaian yang glamor. Yuk sodo kang den sejo bihi kelawan masbuh apa azinatu pepaes. Di mana masbuh kalau dulu mungkin hanya sekedar masbuh dibatik. Kalau sekarang ya mungkin diberi bordir-bordir. Diberi bordir-bordir di mana bordir tersebut memang tujuannya untuk hiasan, itu nggak boleh. Kalau dulu kan pakaian apa adanya, warnanya putih. Dari sini dicontohkan kata bin koyo pakaian asfaro kang kuning, ahmar atau abang. Jadi pakaian yang berwarna. Kalau sekarang ya ukurannya nggak seperti itu. Kalau sekarang ukurannya ya bordir itu, pakaian-pakaian yang dimana di dalam pakaian itu ada pernak-pernik yang bentuknya hiasan. Kalau hanya sekedar di apa di masbuh tapi dengan batik menjadi pakaian bentuknya ala apa daster namanya, itu ya bukan bagian daripada sesuatu yang zina. Kalau mungkin zaman dulu daster sudah karena ada bentuk batik, ada gambar-gambarnya, kemudian itu berarti sesuatu bagian daripada zina, hiasan. Kalau sekarang sudah bukan. Jadi yang bentuk hiasan-hiasan ya contohnya apa? Ya contohnya ya itu bordir-bordir yang ada itu. Nah, itu nggak boleh pakai seperti itu bagi orang yang dalam kondisi istibro atau iddah, tapi iddahnya karena suaminya meninggal. Wayubahu lan den menangake opo khairul masbuhi nganggo pakaian kang ora den wedel yang tidak dicetak min kutnin saking kapuk wasufin lan suf bulu wakat tanin lan sutra katan wa ibrasimin lan ibrasim ibrasim. Jadi pakaian-pakaian yang sifatnya sederhana. Wa masbuhin lan kang den wedel yang dicetak diwedel digambari layuk suatu kang ora den sejo apa masbuh lizinatin krono pepaes. Ya dicetak digambar tapi tujuannya bukan untuk hiasan. Ya, contohnya ya hanya sekedar daster. Kalau bisa ya warna-warna polos. Benar-benar polos los, tidak ada warna apapun. Kain polosan yang jangan baik, kain-kain yang jelek. Bagi siapa? Bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Namanya ngusut ihdad. Wal imtina'u lan nyegah minat tibi saking wangen-wangen. Tidak boleh memakai minyak wangi selama masa menunggunya itu yang 4 bulan 10 hari. Aimin istikmalihi tegesi saking nganggo tib fi badanin dalam badan, ausopin atau pakaian, atau amin atau panganan, au kahlin atau celakan, ghairi muharramin kang ora den haramake. Pakai celak yang tidak diharamkan. Amal muharramun atau celak kang den haramake. Kal ihtihali kaya celakan bil ismi diklan ismid. Alladzi lati bakang orana tib kang ora ana wangen-wangen iku mujud fi dalam alladzi iku faharamun ka haram. Kalau menggunakan celak yang diharamkan contohnya pakai ismid ya haram malah hukumnya itu, nggak boleh. Jadi benar-benar orang kusut itu benar-benar kusut gitu. Tidak boleh menggunakan sesuatu yang ada indikasi orang tersebut itu berhias. Tidak boleh pakai celak mata, tidak boleh pakai make up, tidak boleh pakai minyak wangi untuk keluar. Illa li hajatin karena hajat. Boleh pakai ismit karena ada kebutuhan hajat. Contohnya karomatin kaya umpamanya sakit mata, belekan. Kaya rakhasu mongko den entengake den ringan den tarkhis dimurahake apa fihi ramad lil muhiddati kadewaten kang ngusut. Ketika dalam kondisi hajat seperti itu, maka contohnya ada romad, ada mata yang belekan, itu maka ada kemurahan bagi perempuan yang sedang kondisi ngusut untuk menggunakan ismid. Wa ma'adzalika lan sartane mengkono yurakhos, walaupun kemudian ada kemurahan seperti itu, fatas takmiluhu mongko amrih gunakake sapa muhiddah ing
ismit yang muharram lain dalam waktu wengi. Tapi walaupun boleh ada kemurahan seperti itu, makanya jangan pas siang hari atau pagi hari, tapi malam hari menjelang tidur. Iya. Terus watam sahuhulan ngusapi sapa muhitah ing ismit muharram naharin dalam waktu raino diusap ketika pas siang harinya. Ila intangan angin to narik apa daruratun darurah listikmalihi mari nganggo ismit muharram naharan dalam waktu raino. Kecuali memang ada darurat yang mengharuskan memakai itu lagi karena mata sangat sakit dan sebagainya. Karena di antara manfaat ismit itu mencegah mata dari belekan. Walil mar'ati lan iku menang kadhe wong wadon. Ai antuhidda ing yen to ngusut sapa mar'ah ala ghairi zawjiha ing atase liyane bojone mar'ah. Ada seorang perempuan itu juga boleh untuk melakukan ihdad ngusut untuk selain suaminya. Dari siapa? Bayane min qaribin saking kerabat. Laha kadue mar'ah, mungkin kakak atau adiknya yang meninggal, ngusut itu. Aw ajnabiyin atau wong liya. Atau orang lain mungkin hanya teman atau kenalannya ikut berbelasungkawa berduka dengan tidak menunjukkan dandanan yang glamor, tapi justru menunjukkan belasungkawa dengan pakaian seadanya, dengan namanya ihdad atau ngusut. Berapa? Salah satu ayamin dan telur dino 3 hari. Untuk orang lain ini dah, untuk saudara ikut berangkat itu 3 hari. Faqala mangkal sidik. Wa tahrumulan haram wa ziyadatu ngluwihi alaihi atas salah satu ayam. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ingkosotat lamun to nejo sapa mar'ah dzalika ngono ziyadah. Kalau memang disengaja. Tapi kalau tidak nyadar ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi kemudian tidak disengaja, kemudian sampai 4 hari, 5 hari masih suasana dukanya tetap ya nggak masalah. Tapi kalau saya ikut akan ngusut menghormati dia yang meninggal seminggu, saya akan ngusut, itu nggak boleh karena lebih dari 3 hari. Harus maksimal 3 hari. Fa'in zadat maqalaman toh luwi sapa mar'ah alaihi ing atase salah satu ayam bila qasdin kelawan tanpa nejo lam yahrum mongko haram apa ziyadah. Itu tadi kalau tidak nyadar namanya 1 hari, 2 hari, 3 hari ternyata sampai ke seminggu dia bentuk belasungkawanya terus sehingga dia tidak berdandan, tidak menggunakan tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, tapi pakaian-pakaian yang biasa digunakan untuk bekerja di dapur katakan, itu boleh yang tanpa disengaja sampai melebihi 3 hari. Wa yajibulan wajib alal mutawaffa ing atase wadon kang den sedani anha saking al sapa zaujuha bojone mutawaffa. Wajib pula bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Wal mabtutatu lan wadon kang den pegot saking nikah. Mabtutah orang yang diputus dari nikah. Apa mulazamatul baiti netepi ngomah, jangan keluar-keluar. Di rumah saja. Wa huwa utawi bait iku almaskanu omah alladzi kanat kang ono sapa mar'ah iku fi dalam maskan indal firqatin dalem pisahan in laqala mun patut apa maskan atau bait pihak lawan mar'ah. Jadi di rumah di mana dia berpisah, di mana dia meninggal, ya di situ rumah itu, jangan pindah rumah. Di rumah di mana mamanya ditinggal mati suaminya, ya di rumah di mana suami itu meninggal di situ, gitu. Di rumah asal. Itu tidak keluar dari situ, tetap di dalam rumah saja. Walaisalna ora-ora iku li zaujin kadue zauj wala ghairihi lan liyane zauj apa ikhrajuha ngetokake mar'ah, tidak boleh untuk mengeluarkannya min maskani firaqiha saking omah. Jadi orang yang ditinggal mati atau orang yang mabtutah yang dicerai itu harus di dalam rumah saja. Jangan baru cerai seminggu udah keluar udah malah udah ganjen di pinggir jalan. Itu janda, sering disebut janda ganjen lah katakan, itu nggak boleh. Jadi kalau seorang janda yang ditinggal mati ataupun cerai itu di dalam rumah saja, jangan keluar. Wala ghairu apa ikhrajuha, apa sing
tidak boleh apa ikhrajuha ngetokake mar'ah mimaskani fi nuqiha saking nggon omah pisah mar'ah. Wala lahalan ora iku manfaat kaduwe, wala lahalan iku ora wenang kaduwe mar'ah atau ya khurujun utai metu minhu saking maskan, dan tidak boleh bagi seorang perempuan keluar dari tempat yang dia ditinggal itu tadi. Wa in radiya senajan itu sebab zaujuha bojone mar'ah, walaupun toh dibolehkan tetap tidak boleh. Illa li hajatin angin krono hajat. Ada kebutuhan. Faya justru mongko menang laha kadue mar'ah apalah khuruju metu. Boleh keluar. Contohnya apa? Ka anta khuruja kaya anta metu sama mar'ah fin nahari dalam raino. Pada siang hari dia keluar. Untuk apa? Li syira ita'amin karena untuk panganan, ya, untuk berbelanja katakan. Au katanin atau beli setrokatan pakaian. Wa bai'i ghazlin lan atol tenunan, mungkin dia di rumah buat anyaman atau tenunan sehingga udah jadi mau dijual, ya boleh keluar. Akotnin atau kapuk oh nahwi dari kata sebadan mengenal atau yang lain lah, bentuk-bentuk umumnya punya kerajinan apa kemudian butuh untuk keluar untuk menjual dan sebagainya boleh. Waya juzulah menang laku mar'ah bagi seorang perempuan ini boleh pula untuk apalah khuruj metu lailan dalam waktu wengi, boleh pula keluar malam hari. Mana ila dari jaroti hamaring umai tanggane mar'ah, ke rumah tetangga yang paling dekat, tapi leo kasilin karena ngantih karena mau nenun dan sebagainya. Wahadisin lan cerita-cerita mau ngobrol untuk ya cerita menghilangkan kejenuhan. Wanahwi himalan sepadane ghazlan hadis. Dengan catatan bisyarti antar ji'a lawan syaratnya itu bali sapa mar'ah. Dengan syarat dia pulang. Wa tabi talan nginep sapa mar'ah fi baitihan dalam umai mar'ah. Tapi dengan catatan dia harus pulang dan nginep di rumahnya, tidak boleh nginep di rumah tetangga. Wa yajuzulan menang laha kata mar'ah wala khuruj metu aidan halam ali idza khafat nalikane wedi sapa mar'ah ala nafsiha ing atase awake dhewe mar'ah awala dihata wa anake mar'ah. Atau boleh pula keluar ketika dia khawatir terhadap dirinya atau anaknya, keselamatan maksudnya. Wa khiri dalika lan madkur. Bima saking barang wa kang tema iku madkurun den tutur fil mutawalatin dalam kitab kang den dawake keterangane. Tuh. Ini hal-hal yang harus dilakukan ketika ada orang yang baru ditinggal mati atau kemudian ditinggal cerai. Jadi memang akad nikah itu ikatan yang sangat kuat, sehingga ketika cerai seperti itu pun tidak langsung otomatis cerai, lepas begitu saja tidak, masih ada aturan-aturan yang melekat. Ya tambah satu pasal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun li pasal sini jadi akamil istibra ikam tetap menjalankan tidak berlaku hukum istibra. Istibra itu amri lebaran. Istibra itu benar-benar membebaskan rahim bersih dari janin katakan. Bahwa te istibra lughatan ing dalam lughati kutalabul waraati nyuprih lebaran. Wasyar'an utawi istibra dalam syariat iku tarabusul mar'ati nganti-ngantine seorang perempuan mudatan ing mangsa bisa babi khudusil milki kelawan sebab anyar tekane kepemilikan fi andil mar'ah. Au zawalihi atau ilange milik an hasing mar'ah. Ta'abudan karena ta'abud. Ta'abud itu karena memang ngeluntung semprong, ta'abud bentuk menghamba kepada Allah. Awli baro'ati rahmiha atau karena bebasaken rahime mar'ah minal hamli saking pertengahan. Ini istibra ini ketika ada seorang perempuan dimiliki oleh orang lain, itu diistibra dulu, tidak langsung milkul yamin menjadi seorang budak ya. Itu diistibra, benar-benar rahimnya itu benar-benar kosong, tidak ada janin embrionya. Wal istibra utawi istibra amri lebaran iku wajib bisa bapak ini kan sebab loro wajib istibra dengan dua sebab. Ahaduhuma salah siji sababen iku zawalul firasi ilang lemek, tidak lagi menjadi seorang budak dari seorang laki-laki katakan. Wasyatilan bakal teko apa ahaduhuma fi qaulil matin dan qaulil matan. Wa idza mata nyatane wa idza mata. Wa idza mata mati, ketika mati sapa sayyidu umil waladi, sayyid umil walad ila akhirih.
Wasababu sani te sebab kang kaping pindho iku khudusul milki anyar tekane kepemilikan. Wa dzakaruhu lan nutur ing sebab sani sawal musannif ku musannif biqoli kan dan musannif. Jadi istibra itu harus dilakukan dengan dua sebab. Pertama, hilangnya hilangnya kepemilikan atau hilangnya posisi sebagai seperti istri. Yang kedua, karena ada hudusul milki, baru datang adanya kepemilikan, baru dibeli katakan. Waman utai sapane wong iku istahdasa amrih nyari sapa man milka amatin ing miliki amat. Orang yang baru saja memiliki seorang amat bisyra ing lawan tuku. La khiyara kang ora khiyar iku mujud ing dalam syira yang tidak ada khiyarnya. Abi itsin atau kelan marisi, bapaknya meninggal diwariskan kepada anaknya. Awasiatin atau wasiat, diwasiati. Oh hibatin atau diberi hibah. Akhiri dari kata liyane mongkol madkur min turukil milki saking pipero dedalane pemilikan lah maring amat. Walam takun lan ora ono sapa amat iku zaujatahu bojone man haruma mongko haram alaihi ngatasé man. Inda iradati watiha inda nalikane ngarepake wati amat apa sing haram apa istimta'u ngalap seneng pihak lawan amat. Sehingga kapan hatta yastabri'aha sehingga amrih nglebarake sapa man ing amat sehingga benar-benar terbebas. Ingkanat lamun to ana sapa amat iku min dawatil haid saking pira-pira wong kang duweni haid. Bi haidatin lawan sak haidan. Istibronya dengan satu kali haid. Jadi ketika ada orang yang baru saja memiliki amat, baik memilikinya itu dengan cara beli atau dengan mewaris atau wasiat atau diberi hibah atau lain sebagainya lah. Pokoknya dengan cara-cara kepemilikan memiliki amat itu dan dia bukan istri daripada orang tersebut, maka haram bagi orang yang baru memiliki ini untuk langsung mewati atau langsung istimta, nggak boleh. Sehingga istibra dulu, dipastikan memang rahim itu kosong. Nah, jika amatnya tersebut itu dalam kondisi orang yang masih haid, maka dengan satu kali haid. Walau karena senajan ono sapa amat iku bikar, walaupun toh amatnya itu masih perawan tetap itu karena itu ta'abbud sih. Di atas sudah disebutkan ta'abbud. Mau nggak mau harus seperti itu. Walau istabro'aha senajan wis istibro ing amat sapa ing uha wong kang adol ing amat. Walaupun sudah diistibro oleh orang yang menjualnya, tetap orang yang beli harus istibro satu kali haid, tidak boleh langsung dikumpuli. Qabla bai'iha haid dan sadurunge adol amat. Walau kanat lan senajan ana sapa amat iku muntaqilatan ngalih min sobiyin saking bocah cilik beralih pemilikan dari anak kecil yang tidak mungkin untuk menggaulinya. Au imratin atau wadon atau beralihnya sama-sama perempuan ya kan nggak mungkin digauli, jelas rahim itu kosong ya tetap istibro. Wa ing kana lan lamun to ana sapa amat iku min dawati syuhuri saking pira-pira kang duweni wulan artinya tidak haid. Kaidatu hamu kene amat iku bisyahrin lawan sak bulan fakot. Dengan kira satu bulan kan bisa haid bisa suci. Wa ing kana lamun to ana sapa amat iku min dawatil hamli saking wong duweni kehamilan petengan orang dalam kondisi hamil kaidatu hamu kene amat iku bilwati kelawan lahirake petengan. Wa idza ashtara nalikane tuku sapa man zaujatahu ing bojone man. Sunnah mongko den sunahake lahu kademan apa istibra uha amrih nglebarake ing zaujah. Wa amal amatu anapun utawi amat al muzawajatu kang den rabiake awil muqtadatu kang den iddah. Idza ashtaraha nalikane tuku ing amat muzawajah sapa syakhsun awaan iku fala yajibu mongko wajib apa istibra'uha bebasake tawa istibra ing amat halen saknalika. Fa idza jalat mengkana ilang asab apa azzaujiyatu bangsa zaujiyah bangsa istri wala iddatulan iddah kantu likot kene den tolak sapa lama tu amat qabla dukhul ing dalam sadene dukhul au ba'dahu atau ing dalam sawise dukhul wang qadar lan tutup apa indah doa itah wajaba mangko wajib maka menjadi wajib opol istibra'u amrih lebaran hina idin nalikane zalat zalat azzaujiyah wa idza mata titik
Ini sebab yang pertama. Wa idza mata nalikane mati sapa sayyidu umil waladi, gustine umul walad. Walai satlan ora ono sapa umil walad iku fi zaujiatin dalam tinggal di bojo bener-bener milkul yamin. Wala iddati nikahin lan orang yang iddah nikah istabroat mongko amrih lebaran sapa umil walad khatman lan wajib nafsaha ing awak dheweke umil walad kal amati kaya amat. Ai fayakunu mau tegese mongko ana istibra uha amrih lebarane umil walad bisyahrin lan sebulan 1 bulan ing kanat lamun ta ana sapa umil walad iku min dawatil asyuri saking pira-pira kang duwene bulan wa ila lamun ta ora ing kanat min dawatil asyhur fabi haidatin mau kelawan sak haidan. Kalau orang yang masih haid ya 1 kali haid. Ing kanat lamun ta ana sapa umil walad iku min dawatil aqra'i saking pira-pira kang duwene pira-pira sucian. Walau istabro'a lan lamun to amrih lebaran sapa sayyidu sayyid amatahu ing amate sayyid al mautu'atu kang den wati al mautu'ata kang den wati summa ataqaha mongko merdekaake sapa sayyid ing amat fala istabro'a mongko ana istibro iku mujud alih ngatsi amat wala halan iku wenang kadhe amat anda tazawaja utawi yen to rabi sapa amat fil halin dalam salah sanalika fil halin sanalika. Iya benar. Ini tapi ini apa? Masalah kita membeli budak perempuan milkul yamin dan nantinya kan boleh untuk kita gauli. Nah, ini hukum ini hukum yang di sini tidak begitu berjalan lah intinya seperti itu. Jadi intinya karena yang namanya syariat itu diantara tujuannya adalah hifdun nasbi atau hifdun nasli, maka istibro memastikan bahwa rahim itu benar-benar kosong, tidak tercampur embrio dari orang lain itu diperhatikan sekali oleh syara, sehingga benar-benar orang itu nasab itu benar-benar jelas. Nah, sementara kadang-kadang di sini malah ada yang penting nama ibu nggak dicantumkan nama ayah, karena setiap orang pasti punya ibu tapi tidak mesti punya ayah, dan kasusnya di Indonesia banyak sekali orang yang tidak punya ayah, hanya punya ibu gitu. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang memahamkan, yang berkah, dan mudah-mudahan kita tidak praktek masalah-masalah ini, tidak usah mempraktekkan baik roj'iyah, baik itu muqtadah, baik itu tidak mempraktekkan. Artinya kita normal-normal saja. Kalau kemudian ada yang mutawafa anha ya sudah tua, hingga cukup dengan arba'atu asyir wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ikhdad kan memang itu harus ikhdad. Ketika ditinggal mati itu harus ikhdad. Musud 4 bulan 10 hari, tidak usah keluar-keluar dari rumah dan seterusnya. Faslun fi akami radha wallahu alam. Kita tutup bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.